tentang anatomi dan fisiologi produksi ternak. Pada organ reproduksi rumahan jantan meliputi penis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, fascicula seminalis, vas deferens, epididymis, dan testis. Pada organ reproduksi ruminansia betina meliputi vulva, vagina, cervix, uterus, oviduk, dan ovarium. Dan organ reproduksi unggas jantan meliputi testis, epididymis, vas deferens, dan papilla. Di organ reproduksi unggas betina meliputi kloaka, vagina, uterus, isthmus, magnum, infundibulum, dan ovarium. Pada mekanisme hormon reproduksi ruminansia betina, apabila ternak memperoleh rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus yang kemudian mensekresi GnRH yang kemudian akan dilanjutkan ke hipofisa, dan setelah itu hipofisa akan melanjutkan ke adenohipofisa untuk mensekresikan LH dan juga FSH. LH ini akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron dan fungsi hormon testosteron untuk menghasilkan seks sekunder dan juga libido. Selanjutnya FSH akan menstimulus sel-sel Sertoli dan juga tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus akan terjadi proses spermatogenesis. Selanjutnya sel Sertoli akan menghasilkan nutrisi sperma. Dan hormon reproduksi ternak unggas jantan dimulai adanya rangsangan kemudian akan diterima oleh hipotalamus, kemudian akan mensekresikan GnRH dan akan merangsang hipofisa yang akan melanjutkan ke adenohipofisa. Kemudian adenohipofisa akan mensekresikan FSH dan LH, di mana FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli untuk memberi nutrisi pada sperma. Kemudian ada LH yang dimana LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron dan akan digunakan pada proses spermatogenesis. Mekanisme hormon reproduksi ruminansia betina dimulai dari rangsangan, kemudian akan diterima oleh hipotalamus, kemudian akan mensekresikan GnRH dan akan merangsang hipofisa yang akan melanjutkan ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila birahi, ternak akan meneruskan ke adenohipofisa yang akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH akan merangsang pertumbuhan folikel dan akan memproduksi hormon estrogen. Dan pada LH akan menekan ovarium bersama estrogen sehingga terjadi ovulasi. Setelah ovulasi, ternak akan bunting. Dan folikel yang ditinggalkan ovum disebut corpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Jika ternak tidak bunting, corpus luteum ini akan lisis. Pada hormon reproduksi ternak betina dimulai dari rangsangan, kemudian akan diterima oleh hipotalamus, kemudian akan mensekresikan GnRH dan akan merangsang hipofisa yang akan melanjutkan ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LTH, dan LH. Pada FSH akan menstimulus ovarium yang akan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dan merangsang untuk meningkatkan produksi kalsium, protein, dan lemak. Hormon progesteron untuk menjaga saluran telur agar tetap berfungsi normal. Dan pada LTH berfungsi untuk sifat mengeram dan pada ayam. Kemudian LH berfungsi dalam ovulasi atau pelepasan yolk. Lanjut ke neurohipofisa akan mensekresikan oksitosin yang berfungsi dalam proses pengeluaran telur. Yang pertama, uji kualitas semen. Uji kualitas semen dibagi menjadi dua cara, yaitu cara makroskopis dan mikroskopis. Pada cara makroskopis ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu volume. Pada volume dapat diamati dan diukur dengan melihat dalam tabung berskala. Volume semen segar berkisaran 2-5 mili. Faktor yang mempengaruhi volume semen bisa dari spesies, pakan, pemeliharaan, atau juga umur. Yang kedua bisa dari warna semen. Warna semen yang normal itu berwarna putih kekuningan atau putih susu. Warna semen dipengaruhi dengan adanya riboflavin. Yang ketiga ada dari konsistensi semen. Konsistensi semen dapat diamati dengan memiringkan tabung 45 derajat. Konsistensi sangat berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Jika sentra korelasi terkait dengan konsentrasi spermanya sangat tinggi dan sebaliknya. Yang terakhir ada pH. pH semen normal berada pada kondisi netral atau pada 6,8 sampai 7,2. Untuk perilaku pH bisa diamati dengan indikator pH. Caranya teteskan dan samakan warnanya. Nah, yang kedua bisa dari mikroskopis. Nah, pada uji mikroskopis ada 4 uji. Yang pertama ada uji motilitas, yang kedua ada uji konsentrasi, yang ketiga ada uji mortilitas, dan terakhir ada uji abnormalitas.
Nah, selanjutnya ada gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet, jantan, dan betina. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita belajar mengenai proses pembentukan sel gamet, jantan, dan betina. Nah, pada pada ternak jantan eh, disebut juga spermatogenesis. Nah, ini terjadi di tubulus seminiferus. Nah, pertama ada spermatogonium mengalami mitosis dan menjadi spermatosit primer. Nah, setelah itu mengalami meiosis 1 dan menjadi spermatosit sekunder. Setelah itu mengalami meiosis 2 dan akan menjadi spermatid. Setelah spermatid mengalami diferensiasi dan akan menjadi sperma. Nah, selanjutnya pada betina. Gametogenesis pada betina disebut juga oogenesis. Ini terjadi di ovarium. Eh, pada betina dimulai dari oogonium, mengalami mitosis dan menjadi oosit primer. Setelah itu mengalami meiosis 1 dan menjadi oosit sekunder. Nah, pada oosit 1, setelah itu pada oosit sekunder, setelah itu mengalami meiosis 2 dan akan menjadi ootit. Setelah itu menjadi ovum. Setelah mengalami diferensiasi. Nah, badan polar yang tidak menjadi ovum akan melisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak ruminansia jantan yang baik, yaitu memiliki ciri-ciri kaki yang kuat, muka yang gagah, BCS di atas 3, memiliki testis simetris atau normal, serta memiliki libido normal dan juga minimal poel 1. Kemudian, seleksi ternak ruminansia betina pada kambing yang baik yaitu memiliki ciri-ciri terdapat pulpa yang normal, terdapat ambing yang besar dan juga simetris, kemudian memiliki mata yang cerah, muka yang feminim, juga memiliki BCS yang baik di atas 2, lalu memiliki koel minimal 1 atau gigi, dan juga dewasa tubuh. Kemudian, seleksi ternak ruminansia pada sapi jantan yang baik memiliki ciri-ciri yaitu berpostur gagah, kaki yang kokoh dan kuat, jarak kaki yang sempurna, BCS 6, wajah gagah dan seram, testis besar, dan juga simetris. Kemudian, seleksi ternak ruminansia betina pada sapi yang baik yaitu memiliki ciri-ciri BCS 4-5 atau lebih baik, kepala feminim, kaki yang kuat dan kokoh, jarak kaki sempurna, ambing simetris dan besar, jumlah puting 4, dan bentuk kaki lurus. Selanjutnya, seleksi ternak unggas jantan pada ayam. Yang baik yaitu memiliki ciri-ciri sehat, tidak memiliki kecacatan, paruh tidak bengkok, jengger tebal dan merah, bulu mengkilat, kaki simetris, terdapat jalu, memiliki tubuh yang kompak, bentang sayap dan lebar. Ternak unggas betina pada ayam, yaitu memiliki ciri-ciri yang baik, tidak memiliki kecacatan pada ayam, paruh tidak bengkok, jengger normal, bulu mengkilap, kaki kuat, konformasi tubuh yang baik, memiliki sifat keibuan, dan memiliki sifat mengeram yang normal. Pembuatan spons vagina, alat yang digunakan yaitu spons, pencetak spons, benang, jarum kasur, mangkuk kecil, sepuit, box, sarung tangan latex, dan bahan yang digunakan yaitu MPA dan etanol. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mencetak spons vagina menggunakan alat cetak spons vagina. Spons yang sudah terbentuk kemudian dijahit menggunakan benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarum dengan menjahit dari bagian bawah ke bagian atas membentuk kotak di spons. Lalu ambil jarum dan ikat dengan kuat. Kemudian cuci spons dengan sabun, lalu dimasukkan ke dalam dryer box selama 1 hari hingga kering. Kemudian membuat larutan MPA dengan etanol dengan perbandingan 1:4 atau 12 ml etanol ditambahkan 3 ml MPA. Selanjutnya dicampurkan
di dalam spuit. Taruh 2 mili campuran etanol dengan MPA di dalam mangkuk. Ambil spons yang sudah dikeringkan selama 24 jam, lalu oleskan ke mangkuk yang sudah mengandung larutan hingga merata dan masukkan kembali ke dryer box selama 24 jam. Selanjutnya, spons vagina sudah bisa digunakan. Sinkronisasi berahi ternak. Alat yang digunakan yaitu pipa aplikator, pipa pendorong. Bahan yang digunakan yaitu spons vagina yang sudah diisi hormon progesteron, lalu betadine, alkohol, dan lubricating gel. Tahapannya yaitu bersihkan alat menggunakan alkohol, aplikasikan Vigel pada pipa aplikator dengan mengolesnya, pengolesan betadine pada spons vagina, pasang spons vagina ke dalam pipa aplikator dengan mendorong menggunakan pipa pendorong. Lalu, bersihkan pulpa dengan alkohol. Selanjutnya, masukkan pipa ke dalam vagina dengan cara menyamping secara perlahan dan tarik pipa aplikator keluar secara perlahan. Lalu, spons didiamkan pada tubuh ternak selama 14 hari. Setelah 14 hari, pelepasan spons dilakukan dengan cara membersihkan pulpa dengan alkohol, lalu benang ditarik secara perlahan hingga spons vagina keluar. Penampungan semen merupakan suatu proses di mana untuk mendapatkan semen dalam jumlah volume yang banyak dan kualitas yang baik untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Nah, tujuan dari penampungan semen itu yang pertama agar kita tahu bagaimana cara menampung semen dengan baik dan benar. Yang kedua, agar kita tahu membuat vagina buatan yang sesuai dengan kondisi vagina pada ternak sesungguhnya. Nah, rangkaian kegiatan pada penampungan semen terdiri dari 6 metode. Yang pertama ada seleksi ternak, yang kedua ada persiapan alat dan bahan, ketiga ada proses penampungan, keempat ada uji kualitas, kelima ada pengenceran, dan keenam ada pelaksanaan inseminasi buatan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan pada penampungan semen yang pertama ada tabung ebonit yang dirangkai bersama interliner, karet, tabung tulip, dan handuk. Yang kedua ada termometer, yang ketiga ada air panas dengan suhu tertentu, yang keempat ada lubricating gel, dan yang kelima ada squid. Nah, langkah-langkah proses penampungan semen terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita melakukan handling pada ternak, baik betina atau jantan. Yang kedua, selanjutnya amati tingkah laku ternak tersebut, yang terdiri dari tingkah laku itu dari mounting, leaking, dan jaw dropping. Dan yang keempat itu saat penis sudah mulai ereksi, handling dilakukan pada propeteum, kemudian diarahkan menuju vagina buatan. Nah, pada uji makroskopis, penampungan semen itu terdiri dari 5, yaitu pertama yang dilihat yaitu volumenya, kedua itu warna semen, ketiga ada konsistensi semen, keempat ada bau atau arum, dan kelima itu ada uji keasaman atau uji pH. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penampungan semen ayam. Langkah-langkah yang diperlukan pada penampungan semen ayam yaitu yang pertama, kita menghandling ayam terlebih dahulu, di mana jika menginginkan untuk handling ayam di sebelah kiri, maka gunakan tangan kanan untuk memegang, lalu tangan kiri untuk memijat dan sebaliknya. Lalu pastikan tangan kanan pada pangkal paha ayam, kemudian kita memijat mulai dari bagian kepala sampai depan hingga belakang. Terakhir, jika bulu ekor ayam berangkat, maka tandanya ayam sudah terangsang. Kemudian kita bisa urutkan dari sayap depan dan menjalur ke bagian belakang dengan ditekan. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Pasha Gumelar. Di sini saya melanjutkan pembahasan dari acara 4, yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Selanjutnya saya membahas stock solution. Stock solution merupakan larutan pengencer yang ditambahkan pada semen ternak jantan setelah semen ditampung. Ada 2 jenis dari stock solution, yaitu ada alam dan buatan. Adapun dari alam contohnya seperti air kelapa dan telur, sedangkan contoh dari buatan yaitu seperti stock solution atau kimia. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan stock solution, yang pertama ada alat.
Pertama, timbangan anekdot untuk mengukur bahan yang digunakan. Yang kedua, ada magnetic stirrer yang digunakan untuk mengaduk bahan. Yang ketiga, ada magnet untuk mengaduk alat dan bahan pada stock solution. Dan keempat, ada beker gelas yang sudah diisi 100 ml aquades. Dan bahan yang digunakan adalah asam sitrat 1,7 gram, ada fruktosa 1,3 gram, dan tris 3,63 gram. Selanjutnya cara pembuatan untuk stock solution. Yang pertama, masukkan magnetik ke dalam beker gelas, kemudian masukkan tris 3,63 gram yang sudah ditimbang, lalu aduk untuk menghomogenkan dengan magnetic stirrer selama 30 detik. Setelah itu masukkan lagi asam sitrat 1,7 gram, kemudian aduk untuk dihomogenkan selama 30 detik. Selanjutnya tambahkan fruktosa 1,3 gram, kemudian aduk untuk dihomogenkan selama 30 detik, dan larutan yang sudah tercampur tris, asam sitrat, dan fruktosa yang sudah dihomogenkan dalam aquades, maka larutan sudah siap digunakan. Fungsi dari stock solution ada 4, yaitu sebagai nutrisi bagi sperma, yang kedua dapat memperpanjang masa hidup sperma, yang ketiga menambah volume sperma, dan sebagai buffer atau larutan penyangga. Selanjutnya, pada proses pembuatan semen beku terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu memasukkan semen yang telah ditampung. Selanjutnya, pemeriksaan secara mikroskopis dan makroskopis. Ketiga, semen segar yang memenuhi syarat kemudian diencerkan. Selanjutnya, lakukan ekuilibrasi terhadap semen yang telah diencerkan. Yang kelima, semen yang memenuhi standar dilanjutkan proses filling, sealing, dan printing. Kemudian lakukan pre-freezing. Setelah selesai, yaitu lakukan freezing dengan cara menyelupkan straw berisi semen cair kemudian dibekukan. Terakhir, yaitu lakukan pemeriksaan post-thawing motility untuk menilai kualitasnya. Perkawinan alami merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya bantuan manusia, melainkan oleh pejantan pemacek yang telah diseleksi untuk mengawini betina yang sedang birahi, dengan cara menaiki betina tersebut. Kekurangan dari perkawinan alami yaitu ternak yang masih belum dewasa tubuh lebih cepat bunting, sehingga anak yang dilahirkan pun akan memiliki kualitas yang tidak bagus, serta memiliki kemungkinan adanya perkawinan sedarah, sehingga mutu genetik ternak tersebut sudah tidak sesuai dengan tetuanya. Sedangkan kelebihannya yaitu tidak membutuhkan peralatan atau pengeluaran biaya yang besar dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja atau keterampilan pekerja secara khusus pada proses perkawinannya. Inseminasi buatan merupakan program yang sudah dikenal luas oleh peternak sebagai teknologi reproduksi untuk mengawinkan ternak dengan cara menyuntikkan semen yang sudah diencerkan menggunakan pengencer tertentu ke dalam reproduksi betina yang sedang birahi dengan metode atau alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Tujuan dari IB yaitu meningkatkan kualitas ternak, efisiensi perkawinan, dan menekan perkawinan sedarah. IB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas semen, kondisi ternak, ketepatan waktu IB, dan keterampilan inseminator. Tahapan dari pelaksanaan IB yaitu persiapan alat dan bahan, pendeteksian birahi, pelaksanaan IB, dan pencatatan IB. Berikut merupakan metode dari inseminasi buatan pada sapi, kambing, dan ayam. Deteksi kebuntingan dini. Deteksi kebuntingan merupakan suatu faktor terpenting yang dilaksanakan setelah ternak diinseminasi. Deteksi kebuntingan adalah salah satu cara atau metode khusus dalam penentuan keadaan hewan bunting atau tidak. Dalam deteksi kebuntingan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama menggunakan Deagesdek dengan cara urin ternak disimpan dalam tabung, lalu meneteskan 12 tetes larutan pendahuluan hingga terbentuk suspensi. Kemudian, tambahkan 5 tetes larutan penegas hingga terbentuk endapan kuning kecoklatan. Metode yang kedua yaitu palpasi puting, dengan cara mempleret puting hingga keluar cairan berwarna bening dan lengket. Yang ketiga, metode palpasi abdominal, dengan cara meraba perut abdominal. Jika terasa ada pergerakan fetus, menandakan ternak bunting. Akurasi palpasi puting dan abdominal tergantung oleh umur kebuntingan ternak.